kembali lagi di kisah berakhirnya senja. Am I falling in love with a game player? Jujur, aku malas sekali jika harus membahas apapun yang berbau dengan game. Entah kenapa, setiap kali melihat mereka yang asik dengan permainannya, seperti melihat orang-orang yang tengah menyia-nyiakan waktu yang teramat singkat di dunia. Seharian cuma pegang gawai, komputer, hanya untuk mencapai apa itu yang namanya winner. Berapa kali pun mereka noob, gak akan tuh menjadi alasan surutnya kecintaan mereka kepada game. Namun, entah kenapa, dari si annoying ini, semua opini burukku seolah terberantas habis. Untuk pertama kalinya, aku tidak membenci apa itu game, tapi bukan berarti aku juga suka ya. Hanya saja, dari dia, aku belajar bahwa tidak semua gamers itu gila waktu, di mana mereka hanya mempedulikan gamenya dibandingkan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia tetap humble, bahkan kadang-kadang dia juga humoris. Dia juga penyayang dan perhatian. Ya, aku ngeliat itu dari bagaimana cara dia merawat neneknya. Tapi perlu digarisbawahi, bukan aku yang sengaja bertemu keluarganya, tapi dia yang maksa ya. Dia kan emang gitu. Selain nyebelin, aneh, arogan, dia juga tukang maksa. But he's cute. Shit. Jadi tadi aku bilang apa? Cute? Enggak sih, bercanda. Jujur, aku sebenarnya merasa aneh juga sih. Kenapa aku bisa kenal dan sedekat ini sama dia sekarang? Gak tahu juga, tapi seiring berjalannya waktu dan di akhir senja juga hukuman pertama itu, aku tidak lagi menjalani hari sepiku sendiri. Sekarang, tadi ya, kita sepakat untuk menjadi sahabat, tidak untuk menjalani hubungan romantis apapun yang mungkin biasa orang sebut pacaran. Perlahan, aku juga mulai mengerti dia. Mungkin memang tidak salah aku menamainya annoying man, tapi dibalik sikap menyebalkannya itu, dia mempunyai satu hal yang tidak pernah aku temui pada diri siapapun. Apa? Yaitu dia, nyebelin akut. Hari ini tepat pada tanggal 19 Oktober 2010, di mana hari ke-10 aku mengenalnya. Tetapi rasanya telah banyak sekali peristiwa yang dilalui. Bahkan rasanya tidak akan habis jika hanya menceritakan setiap kejadian unik bersamanya. Dia mengirimiku pesan untuk tidak pulang sore nanti. Ada sesuatu yang katanya pengen disampaikan sih, tapi ya gak tahu juga. Gak tahu apa lagi nih. Pasti aneh. Aku berharap dia tidak memaksaku untuk makan sushi lagi. Aduh, itu makanan yang rasanya tuh aneh banget di lidahku. Bahkan rasanya gak jauh lebih enak deh dari bakso ibu kantin. Ya udah jelas gak bikin saku melorot. Ini sebenarnya antara gak enak sama aku bokeh sih. Baiklah, permintaannya kali ini aku kabulkan. Sebenarnya bukan karena dia banget, tapi emang aku mau nunggu senja aja hari ini. Sebab rasanya aku begitu rindu, lama tidak menyapa sang jingga di sekolah. Pukul 2 siang, akhirnya dia datang. Dengan wajah berseri tanpa salah ia menghampiriku. Nyebelin banget ya. Dia gak tahu apa aku udah 1 jam nunggu dia. Hai bidadari senja, sapanya begitu lembut, mengintip wajahku yang membelakanginya. Dengan tingkah jahilnya, seperti biasa, dia akan menggelitik leherku oleh bulu ayam yang entah dari mana dia dapat. Dia tidak akan berhenti mengerjaiku sampai aku tersenyum. Cara yang maksa memang, tapi ya itulah dia, lelaki yang selalu berharap senyumku tetap terukir sempurna. Jadi terharu deh. Oke, cukup, to the point aja. Kamu mau apa, ha? Tanyaku ketus dengan wajah tersenyum paksa karena dia yang memintanya. Nih, dia memberiku kotak kecil dengan kertas kado bermotif senja. Aku baru melihat kertas kado dengan motif senja. Sungguh, ini indah. Aku yakin butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Mataku takjub melihat kotak kecil itu, dan Mitra hanya tersenyum melihatku. Kamu boleh buka, ucapnya. Aku tersenyum ke arahnya, lalu kurobek kertas kado itu untuk melihat apa isinya. Sebenarnya sayang juga sih harus dirobek, tapi aku juga penasaran apa isinya.
Yang kulihat adalah picture senja di dalam kaca bening yang berbentuk kotak dengan ornamen seperti bulir hujan yang menghiasi keindahan di dalam kotak itu. Sungguh sulit untuk menjelaskannya. Ini benar-benar indah. Seolah aku melihat senja yang sesungguhnya di balik kotak kaca. Aku menatap kotak itu dengan rasa haru. Mataku mulai memanas dan akhirnya setetes air meluncur membasahi pipiku, diikuti tetes lainnya. Dan mitra, lelaki itu panik melihatku menangis. Dia memang menyebalkan. Namun aku tahu dia begitu peduli akan bahagiaku. Thank you so much, my annoying man, because you care about my happiness. Thank you for making me so happy. Hazel, are you okay? Please, don't cry. Aku hanya terdiam, tersenyum memandangnya yang terlihat begitu khawatir. Ribuan pertanyaan meluncur hanya demi memastikan keadaanku baik-baik saja. Kamu memang lelaki menyebalkan yang pernah aku kenal. Tapi dari kamu, aku melihat cinta itu tumbuh tanpa dimintai alasan. I'm okay, don't worry, I cry because I'm happy. Ucapku dan langsung menghamburkan tangis pada peluknya. Aku akui, kali ini bukan tanpa kesengajaan aku memeluknya. Tapi memang aku memeluknya tanpa paksaan apapun. Aku bahagia, kamu bahagia. Tapi kalau boleh jujur, ucapnya terhenti saat aku memeluk erat dengan gemuruh tangis yang membasahi dadaku. Aku mengangkat wajah dan menatapnya. Apa? Tanyaku. Sesak, jawabnya terkekeh. Dia meledekku, nyebelin. Langsung kelepas diri dari peluknya. Sudah jangan marah, aku cuma bercanda kok. Ditariknya kembali tubuhku pada peluknya. Makasih Naying, ucapku dengan haru. Dia hanya mengangguk pelan lalu mengusap lembut rambutku. Ini senja ke-10 kita. Aku harap akan banyak senja yang terlewati bersama. Aku melepas setengah pelukan dan menatapnya lekat-lekat. Dia hanya tersenyum lalu mengacak rambutku yang baru saja dibelainya lembut. Aku harap senyum itu adalah pertanda baik dan dia akan selalu bersamaku. Sebagai lelaki menyebalkan yang mengisi hari-hariku. Aku tidak tahu apakah aku mulai jatuh cinta atau tidak. Sederhananya, aku bahagia bersamanya dan tidak mau ia pergi dalam hidupku. Is this falling in love? I don't know, but I'm happy with him. Always, always.